Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu, karena itu hanya kritik, bukan laporan ke aparat penegak hukum, tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung. Sebab ini di TikTok rame, Pak. Jadi warga-warga Lampung yang lain jadi ikut mengkritik. Jadi iya, ini kan baru 14 April kan hari ini. Iya. Berarti saya hari Senin bisa melakukan pendalaman terhadap itu. Iya. Tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan ke soal itu. Ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi Assalamualaikum. Apa kabar Lampung? Mantap Pak Mahfud MD. Nah lu. Kalau sudah jagoannya Pak Jokowi turun tangan, Menko Polhukam Pak Mahfud MD, kelar hidup lo. Mau ngumpet kemana? Mau sembunyi kemana? Mas Bima, perjuanganmu tidak sia-sia. Akhirnya didengar oleh pemerintah pusat. Terima kasih Semangat Mas Bima, Bima. semangat. Terus berjuang untuk Lampung kalian supaya maju dan bersih dari pemerintahan yang bobrok, Mas Bima. Warga masyarakat Lampung dukung Mas Bima dalam perjuangannya menuju Lampung yang Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi ya betul sekali. Jadi mestinya para pejabat birokrasi dan para stakeholder yang ada di Lampung nggak perlu kebakaran jenggot ya, karena saya lihat juga apa yang disampaikan Bima tidak ada yang melecehkan, menuduh salah satu pihak yang langsung tutupain orangnya. Jadi Bima hanya menjelaskan tentang bagaimana kondisi Provinsi Lampung yang tidak maju. Dan saya pikir semua orang berhak melakukan kritik yang seperti itu, kecuali Bima menuduh bupatinya kena suap, wakil-wakil bupatinya ikut suap dan sebagainya, pendidikan siapa orangnya, personalnya ditunjuk gitu kan. Jadi Bima ini kan hanya menjelaskan, memaparkan secara normatif. Saya pikir ini kan halnya bersifat normatif saja yang disampaikan Bima, dan ini tidak hanya Provinsi Lampung. Saya pikir juga semua provinsi, beberapa provinsi juga yang nggak maju-maju juga ada banyak kan. Dan biasa saja sebagai rakyat dia punya hak konstitusi. Jadi nggak perlu baper lah menurut saya ya. Karena oleh sebab itulah makanya para pejabat-pejabat ini saat ini nih sangat gampang loh menyorotinya. Jangan selalu baper. Akhirnya kan tergali semua tuh. Sekarang hati-hati. Bagi para pejabat harusnya menerima ini dengan lapang hati, kemudian ngecek, kemudian membuktikan dengan aksi, tidak perlu melakukan profiling, menggali keluarganya siapa, bagaimana dia keluar negeri seperti apa, nggak penting banget gitu ya. Harusnya kan bersyukur ada anak generasi Z hari ini, anak milenial bisa fokus dan memikirkan tentang persoalan daerahnya. Itu hebat. Harusnya orang seperti ini malah diajak diskusi dan kira-kira apa masukan-masukan dia, dan kalau bisa suatu saat ya diajak pulang ke Lampung untuk memperbaiki Lampung kan. Harusnya begitu dong, bukan malah harus disikat, bukan harus di profiling dan bahkan mungkin dilakukan pengancaman macam-macam. Itu kan nggak bagus ya untuk iklim demokrasi di Indonesia. Nah inilah yang mematikan demokrasi, orang berbicara kayak gini aja langsung di profiling ya. Bebas berpendapat. Bebas berpendapat. Di Bima tidak melakukan penuduhan macam-macam, dia hanya menjelaskan secara normatif ya tentang persoalan bagaimana perkembangan Provinsi Lampung, dan itu harusnya menjadi masukan. Semoga orang-orang seperti Bima ini, generasi-generasi Z yang lain, generasi milenial juga bisa memberikan gagasan, ide dan masukan serta kritikan yang membangun seperti ini. Semangat Bima, saya support antum. Semangat. Terima kasih Bim, thank you Bima. Karena sudah mulai ada dibangunkan cara-cara ini. Halo Pak Ginda, sehat ya. Aku mau menanggapi video Bapak kemarin, pernyataan Bapak yang mengatakan pembangunan jalan itu butuh proses yang lama untuk perencanaan dan proses tender dan pelaksanaan. Lama apalagi pasca Covid. Kata Bapak seperti itu. Oke, kami percaya. Ya, kami percaya. Tapi Bima viral seminggu yang lalu. Kok jalan-jalannya cepat banget ya diperbaiki?
Ya kan? Masuk pasir batu, masuk material 23 sama 35, masuk semua, alat berat masuk, aspal masuk, tenaga kerja lengkap semua. Kok cepat banget ya? Padahal Bapak bilang tadi lama prosesnya, sangat lama. Kesehatan mental sangat Ini penting. wakilnya ya. Saking pentingnya lebih Betul sekali Ibu, saya sependapat dengan Ibu bahwa kesehatan mental itu sangatlah penting, terutama untuk menjadi seorang pejabat atau menjadi seorang pemimpin harus mempunyai mental waras. Bagaimana mental waras itu? Yaitu mental harus bersifat lapang dada, yaitu menerima kritik dan saran dari masyarakat yang sifatnya membangun. Ya, kritik dan saran masyarakat yang sifatnya membangun diterima, bukan malah mengintervensi keluarganya. Aduh, gimana ini? Krisis moral, krisis mental pemimpin ini. Goblok, tolol, anjing. Idiot deh. Pertama-tama gue sih mau ngasih tau bahwa gue tuh mendukung apa yang menjadi kritikan dari anak muda ini gitu kan. Dimana dia mengkritik daerah asalnya yang mungkin dari dia kecil sampai sekarang nggak berkembang-kembang gitu kan, jalannya banyak masih hancur. Gue mendukung, cuma gue mau ngasih tau aja bahwa sebelum lo melakukan sesuatu, dari isi kritikan lo, dari bagaimana cara lo menyampaikan kritik lo gitu, penggunaan kata, lo harus tahu nih bahwa apa yang akan lo sampaikan itu akan memiliki impact, akan memiliki dampak. Nah, mungkin dampak yang ke lo langsung ini nggak akan terlalu terasa gitu, karena secara fisik lo akan aman karena kali dengar sembarang. Cuma dampak ke orang-orang terdekat lo ini yang mungkin lo nggak kepikiran kali ya. Makanya ketika orang tua lo diganggu, ya lo kena mental jadinya. Nah, dan lo kan jadi stres kan gitu ya. Walaupun pas gue liat video yang ini, yang nangis-nangis ini, gue kayak agak kecewa sih gitu, kayak ya gitu, jangan nangis dong, tunjukin kalau lo kuat gitu. Walaupun orang tua lo diganggu gitu, lo tunjukin bahwa lo bener dan lo nggak takut dengan mereka gitu. Apalagi kan lo di negara seberang gitu loh. Dan gue juga mendukung kritikan lo gitu loh. Gue ngeliat banyak berita, banyak video-video TikTok yang emang ngasih tahu bahwa pembangunan di sana itu emang sebegitunya gitu loh. Ya udah gitu, pas ngeliat video yang ini yang kayak kena mental gara-gara orang tua lo akhirnya didatengin, agak kecewa sih gue sebagai pendukung lo gitu. Kayak ya emang wajar sebagai anak akan sedih gitu ngeliat orang tuanya digituin. Cuma gue jadi pikir waktu lo bikin video-video soal kritikan lo itu, lo nyadar nggak sih bahwa dampaknya bakal nyampe ke situ gitu loh gitu. Dan semoga kalau emang levelnya makin berat, lo beneran berhasil lah bisa mendapatkan protection visa dari yang ya, seperti yang lo bilang gitu. Karena dari yang gue tahu gitu, apa dari yang gue dengar dari orang, bahwa tidak segampang itu mendapatkannya. Jadi semoga masalah ini cepat selesai. Semoga semua kritikan lo ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Lampung, dan semoga lo jadi baik-baik aja gitu, dan orang tua lo juga baik-baik aja sih gitu. Walaupun agak kecewa sih karena lu pas lagi bikin presentasi kalau ngomong itu lu tenggilan keren banget gitu. Gue seneng denger tenggilan lo itu. Cuma pas ngeliat lo kayak gini jadi ya jangan tunjukin kalau lo lemah, lu tunjukin kalau lo tuh kuat, lo strong gitu loh. Dan orang tua lo kan juga nggak salah apa-apa. Ya. Ya kalaupun tidak mendapat protek visa, ya negara kan tahu ini sebuah kritikan begitu loh. Sebuah kritikan dan bukan menjurus ke fitnah terhadap seseorang seperti kepala pemimpin daerah, pemerintah daerah, enggak. Hanya sebuah kritikan. Tentu aja pro kontra di sana, ada pro kontra. Terkait ucapan-ucapan Bima yang dengan kata-kata agak-agak apa ya, kasar sedikit begitu ya. Tetapi di balik itu semua adalah sebuah kritikan. Bahkan luar biasa ini Pak Mahfud MD sudah mengeluarkan sebuah statement ya, dan mengatakan bahwa ini sebuah kritikan begitu loh. Dan tentu ini Pak Mahfud MD ini juga nggak akan diam. Nah, tentunya Pak Mahfud MD akan melakukan kewenangannya tentunya di bidang Polhukam. Nah, seperti
ya aparat atau segala macam nggak boleh ini ikut campur segala macam, nggak boleh. Ya, ini bravo Pak Mahfud MD. Ya, luar biasa ini Bima berani menyuarakan itu isi hatinya tentang daerahnya Lampung yang kemudian viral dan ini menjadi atensi dari masyarakat yang luar biasa, sehingga pemerintah Lampung pun sedikit gerah ya apa yang dilakukan oleh Bima ini. Ada yang menanggapi pro dan kontra, itu wajar, tetapi memang harus ada sebuah gebrakan. Ya, untuk membangunkan sesuatu hal yang tidur itu perlu sebuah gebrakan. Terus semangat anak-anak muda, ya. Tentu kritikannya harus dibenahi dengan cara yang baik, ya, cara yang lebih sedikit maaf sopan, karena memang kritikan Bima juga mungkin karakternya seperti itu, tapi bisa menjadi sebuah contoh buat yang lain karena ada kata-kata kasar juga sebenarnya. Tapi saya selalu melihat dari segi positifnya. Dengan cara seperti ini, sesuatu hal yang tertidur akan bangun. Kalian pikir sendirilah. Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.